Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah tabarakallah. Alhamdulillah ketemu lagi di rumah Aura. Terima kasih yang sudah berkenan datang di sini ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Nah teman-teman, ini saya lagi servis motor, tepatnya di Kompo Motor Purbalingga, karena motor saya itu udah lumayan lama tidak diservis. Dan sebelum pulang ke rumah, servis motornya udah selesai, saya mampir dulu ke pasar nih teman-teman. Karena di rumah itu stok bumbu dapur tinggal sedikit, jadi kalau bawang merah bawang putihnya itu tinggal sedikit, rasanya tuh kayak nggak enak aja gitu ya teman-teman. Jadi saya sempatin untuk belanja dulu. Yang penting itu saya sedia kayak bawang-bawangan seperti ini ya, karena kalau ada bumbu dapur kayak bawang merah bawang putih, kemiri dan lain sebagainya itu rasanya tenang ya, dan ada cabai juga gitu. Nah di pasar ini karena saya sudah agak siang, sekitar jam setengah 10-an gitu, jadi pasarnya udah mulai sepi. Alhamdulillah saya bisa ambil video ya. Kalau kepagian itu kan masih banyak orang teman-teman, jadi kalau saya bikin video itu suka malu, nggak enak gitu ya, takut diliatin. Terus di sini juga saya beli bawang merah goreng, karena di toko ini, di penjual ini, bawang merah gorengnya itu asli tanpa campuran tepung teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman orang Purbalingga dan sekitarnya mampir ke pasar Segamas, kalau cari bawang merah goreng sih ini rekomen banget ya. Katanya sih dia goreng sendiri gitu teman-teman. Terus saya juga beli cabai ya. Biasanya saya kalau beli cabai itu seadanya, nggak ditimbang. Misalkan beli seperempat cabai merah, atau beli setengah kilo misalnya gitu ya, masing-masing gitu. Nah kalau saya sukanya itu dicampur aja teman-teman, jadi seperlunya aja gitu ya. Biasanya sih beli cabai seperempat itu campur kayak gitu. Dan saya tuh seneng kalau belanja di pasar itu bisa milih seperti ini ya teman-teman, karena kalau di warung kan biasanya suka diambilin gitu kan. Nah kebanyakan tuh ada beberapa cabai yang busuk gitu, kadang-kadang jadinya berkurang banyak gitu ya. Cuman kalau belanja di pasar itu kadang-kadang suka ini ya, hal yang seharusnya nggak dibeli kadang-kadang suka dibeli gitu. Nah sebenarnya video ini adalah video minggu lalu baru sempat saya upload ya teman-teman, karena di bulan Ramadan ini saya memang kurang produktif. Jadi istirahatkan dulu urusan duniawi, mumpung kita ketemu bulan Ramadan, kita fokuskan dulu gitu ya. Terus ini saya beli kentang, tapi pas saya sampai rumah ternyata pas edit itu saya baru inget kalau saya beli kentang tapi kentangnya itu nggak ada gitu. Bisa-bisanya saya tuh lupa ya. Saya juga nggak ngerti ini sudah dihitung apa belum gitu ya teman-teman. Karena saya rencananya tuh kepengen banget bikin perkedel kentang atau balado kentang, karena anak-anak tuh suka banget kalau mamahnya bikin balado kentang yang agak kering gitu teman-teman. Jadi bukan sambal goreng ya, kalau sambal goreng itu kan pakai santan, kalau saya enggak, bener-bener balado tapi kentang kayak gitu. Tapi sayangnya teman-teman, pas sampai rumah ternyata saya nggak sadar kalau saya tuh beli kentang. Baru deh pas saya edit ini ternyata oh ya saya beli kentang gitu. Bisa-bisanya lupa. Nah jadi seperti ini suasana di pasar Segamas kalau udah menjelang siang, lumayan sepi. Tapi kalau untuk daging ayam gitu sih udah mulai menipis ya. Kalau kayak bumbu-bumbu kan banyak banget yang jual ya teman-teman. Nah kalau saya itu biasanya kalau belanja itu jarang untuk pindah-pindah tempat, karena saya ngelihatnya tuh nyamannya aja sama penjualnya gitu. Kalau penjualnya tuh enak diajak ngobrol, terus apa namanya ramah, biasanya saya balik lagi gitu. Walaupun harganya mungkin lebih mahal sedikit, saya lebih milih penjual yang seperti itu gitu. Daripada harganya murah tapi penjualnya jutek, saya biasanya nggak balik lagi teman-teman. Nah ini saya cari jahe, terus kayak serai juga, kunyit, tapi sedikit-sedikit aja teman-teman, karena biasanya kalau saya beli banyak gitu takutnya nggak kepake ya. Karena saya kalau masak kan biasanya masakan yang simple, jarang banget yang apa namanya kayak masakan Padang itu kan harus butuh bumbu-bumbu banyak gitu ya. Nah itu saya jarang banget. Kalau tumisan itu kan nggak pakai kunyit, nggak pakai jahe gitu ya.
Jadi saya kalau beli bumbu dapur itu lebih baik seperlunya aja. Nah ini sudah di total ya teman-teman, dan saya tuh heran banget kalau sama penjual di pasar itu ngitungnya tuh pada pinter-pinter banget tanpa kalkulator ya. Oke, sekarang masuk ke dalam. Nah, ini saya beli bakso. Jadi bakso di sini satu bungkusnya ini tuh seperempat, harganya 25.000 ya teman-teman. Tapi menurut saya sih lumayan ya. Rasanya itu lumayan berasa dagingnya karena dia kan penjual daging, mungkin dia ngiling sendiri terus bikin juga gitu. Nah, terus saya juga pengen cari udang ya teman-teman, karena kalau bikin balado kentang itu biasanya saya campurin udang gitu. Nah, saya tuh bingung ya sebenarnya kalau udang kali atau sungai sama udang laut tuh enak mana sih teman-teman? Kalau saya tuh suka yang agak gede supaya bersihnya tuh gampang. Lanjut saya cari beberapa sayuran. Nah, saya biasanya beli sayuran di ibu-ibu ini, saya lupa namanya Bu Sapa gitu. Cuman komplit banget dan ibunya itu baik banget teman-teman. Nah, di sini itu banyak banget jenisnya ya. Ada sop-sopan yang udah dipaketin, terus saya juga beli tahu bakso seperti ini. Biasanya kalau tahu bakso itu saya gorengnya menggunakan air fryer aja, ataupun seperti ini aja dikukus lagi gitu ya teman-teman. Terus saya juga beli sop-sopan yang udah paketan. Nah, kacang merahnya juga bagus-bagus banget. Nah, ini sop-sopannya nih teman-teman. Jadi ibu itu lapaknya tuh ada dua ya di depannya gitu. Dia sedia sayuran yang udah dipaket-paketin seperti ini, dan harganya di sini tuh murah banget, 3.500 satu paketnya. Oke, ini saya sudah sampai rumah ya teman-teman. Setelah sampai ternyata dapurnya juga masih berantakan banget. Tadi baru disapu-sapu sebentar aja gitu ya. Terus kesetnya itu saya naikin supaya lantainya itu bersih. Oke, sekarang bongkar dulu belanjaan yang tadi saya beli ya. Jadi tadi tuh saya beli sop-sopan. Ini satu paket harganya sekarang 4.000 teman-teman. Tapi komplit banget isinya. Ada wortel, ada kembang kol, ada daun kol, daun bawang, ada kentangnya juga dikit. Terus saya juga beli brokoli, beli tahu bakso itu satu bungkusnya 14.000. Kemudian saya juga beli kacang merah. Jadi rencananya kacang merahnya itu nanti untuk campuran sayur asem ataupun sop. Terus beli labu siam juga. Kemudian saya juga beli cumi asin, itu tinggal satu ya teman-teman. Kemudian saya juga beli teri nasi, itu pengen bikin nasi liwet gitu ya. Jadi yang penting udah stok duluan teman-teman. Nah ini baksonya saya beli seperempat, harganya 25.000. Tapi menurut saya ini baksonya tuh enak. Nantinya mau untuk campuran capcay ataupun bikin sop. Jadi paketan sop-sopannya itu bisa difungsikan untuk bikin capcay ataupun bikin sop-sopan, sop lah ya intinya. Terus saya juga beli tempe. Ini satu papanya harganya 3.000 teman-teman. Jadi kalau tempe itu saya lebih suka tempe yang belum terlalu mateng. Kemudian saya juga beli kolang-kaling, itu seperempat lebih, harganya 5.000 karena seperempatnya itu di sini 4.000 teman-teman kolang-kalingnya. Terus saya juga beli cabai campur ini seperempat. Untuk harganya itu lupa, mohon maaf ya teman-teman karena ini videonya tuh minggu lalu ya. Terus bawang merah goreng ini kalau nggak salah 10.000 atau ya. Ini tuh bener-bener asli, tidak ada campuran tepungnya teman-teman. Jadi itu kalau untuk taburan sop ataupun soto gitu tuh enak banget ya. Nah saya juga beli kerupuk udang karena si kakak tuh suka banget yang namanya kerupuk udang. Jadi bisa digadoin gitu ya kalau makan kerupuk udang. Dan ini dia favorit saya suka banget beli bawang putih, terus bawang merah juga. Ini masing-masing saya belinya setengah kiloan ya teman-teman. Terus saya juga beli lengkuas sama beli jahe secukupnya aja itu. Pokoknya saya mohon maaf karena harganya itu benar-benar lupa ya. Saya juga beli ketumbar, beli kemiri. Nanti kemirinya mau saya sangrai dulu sebelum dimasukkan ke dalam wadah supaya awet dan supaya tidak ada bubuk-bubuknya gitu ya. Terus tadi saya juga beli beras mentik susu, itu saya belinya 4 kilo. Dan gak lupa saya beli cemilan, ini cemilannya itu 10.000 dapat 3. Jadi kalau beli satuan harganya 3.500 teman-teman. Kalau beli 3 harganya 10.000.
Nah ini saya masukkan dulu berasnya. Sebenarnya berasnya tuh masih ada di wadah. Cuman kalau nyetok itu rasanya tenang aja gitu ya teman-teman. Jadi kalau saya suka banget belanja, tapi belanjanya ya bahan sembako seperti ini ya. Kayak beras, minyak, bumbu-bumbuan gitu. Karena ini tuh nggak bisa di skip ya. Mohon maaf kalau pas kita lagi bener-bener kepepet, misal nih uangnya ngepas, tapi kalau kayak beras, minyak, bumbu-bumbu masih ada tuh kayak aman gitu ya. Kalau lauk mah gampang, kita bisa goreng tempe aja ataupun telur gitu ya. Karena kalau saya mah gampang makannya tuh nggak perlu yang mewah-mewah. Yang penting itu enak ya. Kalau telur itu kan proteinnya dapat tapi enak. Bisa diceplok ataupun didadar gitu. Terus kalau ada cabai ya udah bikin sambal gitu teman-teman. Oke, sekarang kita rapikan dulu belanjaannya. Ini saya lagi cuci kolang-kaling karena kalau nggak dicuci takutnya bau ya. Jadi kalau nyimpan kolang-kaling itu di wadah, dicuci dulu, kemudian dikasih air yang bersih gitu ya teman-teman. Air suhu ruang kayak air galon isi ulang juga nggak apa-apa. Terus ini saya cuci udangnya ya teman-teman. Jadi saya belinya hanya seperempat aja untuk campuran bikin balado gitu. Nah kalau Mbak Tita tuh suka banget yang namanya udang, tapi kalau si kakak Mas Jaler bener-bener nggak suka yang namanya udang. Saya juga heran, padahal udang itu menurut saya makanan yang enak ya. Apalagi kalau yang agak gede-gede gitu, ada rasa manis-manisnya ya, walaupun hanya digoreng doang gitu, ataupun direbus, itu menurut saya rasanya enak banget. Nah ini kolang kalinya saya tambahkan pakai air yang bersih ya teman-teman, jadi air galon gitu, air isi ulang aja. Nah kalau udah tinggal disimpan di dalam kulkas. Kemudian saya rapikan dulu untuk bumbu bawang merah bawang putihnya ya. Alhamdulillah ini sudah penuh, jadi rasanya tuh tenang banget. Padahal di rumah sebenarnya tuh masih ada, cuma bagi saya itu tuh tinggal dikit teman-teman. Jadi kalau udah penuh seperti ini rasanya aduh seneng banget. Oke, sekarang saya mau merapikan cabenya dulu. Jadi saya ambil dulu cabai yang ada di kulkas, saya pilihin. Kalau kira-kira udah mulai nggak bagus, mau saya masak hari itu juga. Tapi yang bagus mau saya simpan lagi di dalam kulkas ya teman-teman. Kemudian saya pilihin sayuran yang akan saya masak kali ini. Jadi kali ini saya pengen masak capcay, bakso, brokoli, sama wortel. Nah, baksonya yang sebagian saya simpan lagi di dalam freezer. Nah ini di sore harinya, jadi kali ini saya mau bikin kolak kolang-kaling dicampur sama pisang gitu ya. Nah tadi udah ngerebus air gula dicampur sama pandan, setelah agak mendidih, kemudian masukkan kolang-kalingnya. Kemudian ini saya potong-potong brokolinya, karena brokolinya ternyata udah mulai menguning gitu ya teman-teman. Takutnya nanti kalau nunggu besok-besok malah nggak kemasak gitu. Makin lama makin kuning ya teman-teman. Nah ini saya potong-potong dulu, kemudian batangnya itu jangan dibuang ya teman-teman, karena batangnya tuh enak. Nah ini udah mendidih, udah matang kolang-kalingnya, kemudian masukkan pisangnya. Saya hanya beli pisang 3 buah aja di warung. Kemudian saya tambahkan pakai santan instan karena fiber cream saya itu udah habis ternyata teman-teman. Jadi kali ini kolaknya pakai santan instan aja. Nah capcaynya itu saya hanya menggunakan wortel dan brokoli, kemudian tambahkan pakai bakso yang tadi saya beli ya. Baksonya itu hanya sebagian aja. Untuk bumbunya itu hanya bawang putih dicop seperti ini ya teman-teman. Kemudian tambahkan bawang bombay separuh aja. Jadi bumbunya itu super simple ya. Hanya pakai bawang putih dan bawang bombay. Supaya sayurannya itu warnanya masih cantik, masih hijau, brokolinya, wortelnya juga masih merah ya, masih orange. Ini saya rebus dulu sebentar ya teman-teman, kurang lebih hanya sekitar 2 menitan gitu ya. Kalau udah diangkat, lalu saya tumis bumbunya. Jadi bumbunya bawang putih itu ditumis-tumis dulu sampai wangi, sampai kecoklatan. Kalau udah tinggal dimasukkan kayak bawang bombay, masukkan daun bawang yang putih gitu ya supaya lebih wangi capcaynya. Kemudian masukkan baksonya teman-teman, lalu tambahkan air sedikit aja secukupnya, masukkan saus tiram, kemudian masukkan wortel dan brokolinya. Jadi diaduk-aduk aja sebentar seperti ini, karena tadi kan udah mateng ya, direbus sebentar aja supaya warnanya tetap cantik.
Kemudian masukkan larutan tepung maizena. Udah seperti ini aja masakannya, simple banget, cepet dan gampang ya teman-teman. Hanya menggunakan bawang putih dan bawang bombay yang dicop, kemudian campurin pakai wortel, brokoli dan bakso. Kemudian sebagai pendamping saya mau goreng tahu bakso menggunakan air fryer aja gorengnya. Kemudian semprot menggunakan minyak kelapa sedikit. Supaya ada pedes-pedesnya, saya mau bikin sambal bawang. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Teman-teman jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.